Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Abu Zaini di Kampus Digital Tulungagung. Pada video kali ini di kelas guru YouTuber level 1 kita akan membahas yaitu mengenai mindset, yaitu yang menghambat ketika kita menjadi guru YouTuber. Apa saja yang menghambat? Silahkan simak video ini sampai habis, jangan di-skip ya, biar teman-teman mendapatkan informasi full ya, dan tidak ada yang lewat. Di mindset yang menghambat ketika kita menjadi guru YouTuber yaitu adalah ini. Yang pertama yaitu adalah salah niat ya. Ini kaitannya dengan video sebelumnya yaitu yang membahas mengenai niat kita menjadi guru YouTuber ya. Di sini salah niat maksudnya yaitu di sini mungkin ya teman-teman niatnya ingin mendapatkan finansial ya, mendapatkan uang, ibaratnya seperti itu ya, niat utamanya. Ini nanti kalau teman-teman niatnya seperti ini, itu bisa berakibat di antaranya yaitu patah semangat di perjalanan ya. Jadi di YouTube ya, itu guru YouTuber itu ndak ada yang namanya kata instan, sekali buat langsung jadi, langsung besar dan terkenal, itu ndak. Ya, itu adalah butuh waktu dan perlahan-lahan ya, ibaratnya teman-teman misalkan kalau sudah bekerja jadi guru itu kan pertama GTT ya, setelah itu mungkin naik pangkat guru tetap yayasan ataupun kalau di yayasan ya, ataupun nanti bisa jadi ASN atau jadi PNS ya, itu sama seperti itu. Jadi, ini mulai benar-benar ini mulai dari nol itu butuh berjalan perlahan ya, dan itu mungkin butuh waktu yang cepat beberapa bulan atau beberapa tahun ya, tergantung dari, faktor-faktor yang memengaruhinya. Nah, ini nanti akan dibahas di video selanjutnya yaitu pilar utama menjadi guru YouTuber. Nah, dan nanti berakhir juga ketika ini karena ini kurang maksimal kontennya pas tidak semangat, karena tidak semangat itu buat konten, kok viewer-nya nggak nambah-nambah, kok subscriber-nya nggak menambah-nambah, kok belum monet. Nah, itu jadi nggak semangat, akhirnya nggak semangat malah, nggak usah saja. Lah, sama seperti itu. Itu kan dari segi finansial. Tetapi kalau misalkan kita kaitkan dengan yang lain, ya, manfaat jangka panjang, lalu manfaat pahala yang terus menerus itu kan kita sudah mendapatkan manfaat ya. Jadi kita jangan berpikiran sempit, jadi YouTube itu hanya manfaat finansial, tapi ada manfaat lainnya ya, di video sebelumnya ini ya, tadi dijelaskan seperti itu ya. Lalu ada juga yaitu penghambat tidak mau belajar ya. Nah, akibatnya apa? Yaitu konten akan monoton, tidak berkembang dan channel jadi tidak menarik. Jadi teman-teman misalkan kalau sudah bisa buat video itu terus dikembangkan, terus dipelajari ya, terus belajar, dievaluasi lah ibaratnya seperti itu. Oh, ini yang kurang apa? Apakah dari materinya atau dari videonya ya, ibaratnya pelajaran itu kan dari ini ya, dari evaluasi kan kita dapat lihat, oh banyak yang remedi seperti itu. Oh video kita misalkan, ada feedback-nya, banyak yang bisa ataupun, oh ini menarik orang lain, itu kita evaluasi lalu kita perbaiki. Selain itu juga teman-teman jangan ndak mau belajar misalkan materi baru ataupun, berkaitan dengan YouTube ataupun berkaitan dengan materi teman-teman yang mau dijadikan konten. Jangan malas belajar kalau ndak mau belajar. Oke, selanjutnya yang menghambat yaitu malas membuat kontennya. Akibatnya channel akan menjadi sepi ya, karena ndak ada updatean video terbaru, jadi channelnya akibatnya jadi sepi.
Nah, ini jadi teman-teman mungkin bukan malas ya, kadang-kadang itu kan, jadwalnya saya tahu teman-teman kalau sebagai guru itu jadwalnya lumayan padat, apalagi masalah administrasi, belum lagi itu masalah di rumah ya. Jadi, teman-teman ini harus mencoba belajar memanajemen waktu ya. Kalau tip dari saya yaitu silakan teman-teman menyediakan satu hari minimal setengah jam atau 1 jam ya. Jadi misalkan buat konten hari pertama itu adalah rekaman, hari kedua editing, hari ketiga upload atau mungkin upload-nya hari kedua itu ya. Jadi teman-teman harus pintar-pintar memanajemen waktu ya. Biar teman-teman nggak malas ya, yang bisa mengakibatkan channelnya menjadi sepi. Nah, yang terakhir yaitu adalah bikin konten ala kadarnya atau kontennya alah yang penting bikin video. Nah, ini kesalahan mungkin yang saya lakukan juga ya. Mungkin ketika ngajar, "Oh, saya mau buat video." Alah yang penting jadi. Nah, seperti itu. Padahal ya, ini ya, akibatnya nanti video kurang menarik ya, sehingga channel kurang diminati ya. Jadi jangan buat ala kadarnya, yang penting jadi itu jangan. Buat sebagus mungkin dan terus dievaluasi biar tambah semakin bagus. Kalau begitu nanti channel-nya semakin sepi karena kurang menarik ya, terus update diri gitu. Ya, lalu cara mengatasinya gimana? Yang pertama ya, salah niat ya, niatnya tadi yang manfaat finansial, ya ini niatkan tujuannya untuk berbagi ilmu ya, niatkan, saya ini untuk berbagi ilmu, gitu. Kalian nanti akan mendapatkan pahala yang terus mengalir, terus bermanfaat bagi orang lain dan akan terus dikenang ya. Jadi intinya, yang utama adalah saya tujuannya berbagi ilmu. Jadi ini ilmu yang dititipkan oleh Tuhan seperti itu, kalau ndak saya bagikan nanti dimarahi Tuhan. Nah ibaratnya seperti itulah ya. Nanti teman-teman perlu nata niat ini. Tidak mau belajar ya. Nah, ikuti kursus yang mendukung baik yang gratis maupun berbayar ya. Nah, ini teman-teman kan tahu kursus itu ada yang gratis, ada yang berbayar. Di YouTube pun juga ada ilmu kan seperti itu. Ya, itu silahkan teman-teman ikuti semuanya yang memang itu nih mendukung dari yang teman-teman butuhkan. Misalkan mengenai materi ataupun berkaitan dengan YouTube ya. Yang namanya berbayar itu namanya investasi ya. Jadi ketika kita membayarkan, kita dapat ilmu dan pasti akan berguna karena sesuai dengan bidang kita ya. Jadi teman-teman jangan takut melakukan investasi ya, karena nanti teman-teman akan dapat ilmu baru. Biasanya, misalkan saya ataupun teman-teman yang pelatih yang lain pasti mengalokasikan dana sebagian untuk mengupdate diri, yaitu ini, ikut kursus ataupun pelatihan. Lalu malas membuat konten ya, cara mengatasinya yaitu harus punya target dan jadwal ya. Nanti akan kita bahas ya mengenai targetnya atau jadwal buat kontennya nanti akan kita bahas. Jadi teman-teman misalkan seminggu harus 2, seminggu 1, 2, 3 dan seterusnya ya. Jadi teman-teman harus buat jadwal dan harus konsisten. Kalau nggak semangat silahkan kembali lagi ke lihat motivasi, ingat-ingat motivasi yang sudah kita tulis ya, menjadi guru YouTuber itu motivasinya apa, seperti itu. Selanjutnya, jika teman-teman bikin konten ala kadarnya, anggap saja konten yang kita buat atau teman-teman buat akan dilihat orang penting atau akan menjadi viral. Nah, misalkan teman-teman buat video, ternyata video tersebut dilihat oleh presiden. Nah, itu gimana? Teman-teman malu ndak? Seperti itu. Nah, kalau misalkan ala kadarnya. Jadi kita buat sebagus mungkin ya. Dengan begitu nanti misalkan kalau ada melihat orang penting, guru kita seperti itu, mungkin murid-murid kita ataupun tidak sengaja ternyata takdir Tuhan itu viral, itu kita ndak jadi ndak malu-maluin seperti itu kan kalau malu-maluin kita malu dan kalau sudah ditaruh di YouTube itu seluruh dunia bisa melihat ya.
nggak hanya puluhan orang, ribuan orang, bahkan jutaan, miliaran orang itu bisa melihat. Jadi kita buat sebagus mungkin ya, sebagus mungkin biar nanti ketika orang melihat itu, nggak minimal nggak lah gitu ya. Oke, itu ya untuk video yaitu mindset yang menghambat ketika teman-teman jadi guru YouTuber. Jika ada pertanyaan silakan bertanya di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.